이겼다. 더럽게라도 이기겠다는 소리입니다. 이 나라 왕을 죽이려 합니까? 비교하면 쓰나. 하려고요. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita review drama yang berjudul Perfect Crown. Kayaknya seru sih dramanya dan juga menarik. Gimana di reviewnya? Ini dia, by Mimin. Di sebuah sekolah yang isinya itu adalah orang-orang terpandang, bangsawan dan juga dari keluarga kerajaan. Tapi di peringkat 1 di kelas 9 pada saat itu adalah seorang anak perempuan cantik dan juga cerdas banget yang bernama Hiju. Dia yang merupakan peringkat pertama, mengalahkan bangsawan yang sombong banget yang bernama Min Sok. Mereka berdua sempat cekcok karena Min Sok gak terima karena orang yang kasta bawah itu berada di peringkat pertama. Namun dia diberikan pelajaran oleh Hiju. Setelah itu sebagai peringkat pertama di angkatannya dia, Hiju sempat dipanggil tuh ke ruang kepala sekolah. Dimana pada saat itu Hiju diberikan sebuah hadiah gitu sama kepala sekolah mereka. Dan dia juga sempat menyinggung tentang statusnya Hiju. Walaupun agak sedih dan ketika keluar dari sana dia membuang hadiah tersebut karena ya nggak butuh-butuh banget sebenarnya. 하는 거잖아요. 판매율이. Dan sekarang Hiju itu memimpin sebuah perusahaan kecil yang merupakan anak perusahaan dari grup milik ayahnya yang bernama Castle Beauty. Walaupun dari golongan kasta bawah katanya nih kan, sebenarnya keluarga Hiju itu adalah keluarga yang kaya raya banget. Ayahnya seorang pedagang dan hanya perbedaan kasta doang. Dan Hiju ini menghalalkan segala macam cara untuk menang dari abangnya. Pokoknya dia bakal selalu menjadi yang terdepan, teratas dan juga terunggul. Mau itu pakai cara curang ataupun gimana, dia nggak peduli. Makanya dia bilang sama karyawan-karyawannya untuk memviralkan produk mereka apapun yang terjadi. Oke, kebetulan pada hari itu malamnya bakal ada ulang tahun dari Baginda Raja yang menjabat pada saat itu. Dan dibilang sama si sekretarisnya dia yang bernama Hijong bahwa mereka bakal pergi ke lokasi itu. Di sisi lain, di kastil kerajaan ada seorang pangeran agung yang tampan seperti Mimin walaupun bedanya 11 dan juga 1000 ya. By the way, si pangeran agung itu bernama Pangeran Yian. Dia memiliki seorang ajudan yang bernama Choi Hyun, dimana kebetulan hari itu kan adalah hari ulang tahunnya raja yang menjabat sekarang. Jadi Choi Hyun bilang kepada Yian setelah dia berburu nih, dia baru banget kelar berburu untuk segera siap-siap karena malamnya mereka harus pergi ke acara ulang tahunnya raja. Karena memang itu adalah ulang tahun kerajaan, itu banyak banget wartawan yang datang ke sana untuk melakukan peliputan. Dan mereka salpok sama satu orang tamu yang datang ke sana menggunakan mobil sport warna merah yang ternyata itu adalah Hiju. Karena memang dia tuh suka banget segala-segala yang viral dan dia memang sengaja memakai baju warna merah seperti itu dan juga melambaikan tangannya ke semua wartawan yang hadir di sana. Dan tidak lupa anggota-anggotanya dia suruh untuk memviralkan postingan-postingan dan ternyata itu tuh berhasil. Nama Hiju itu naik banget di media sosial dan juga banyak banget dibicarakan. Tapi walaupun kayak gitu, orang-orang tahu bahwa Hiju ini adalah anak dari selir ayahnya dia dan dia banyak banget diomongin yang enggak sama orang-orang. Jadi dia sama abangnya itu adalah beda ibu tapi satu bapak. Mendengar dia diomongin yang aneh-aneh, Hiju tuh memberikan pelajaran sama mereka karena dia itu nggak mau ditindas gitu aja. By the way, ini adalah abangnya Hiju yang bernama Taeju. Hubungan mereka berdua itu sebenarnya nggak akrab-akrab banget karena selalu bersaing dalam hal penjualan di perusahaan mereka, di perusahaan ayah mereka. Dan mereka berdua harus bersaing siapakah yang paling unggul. Terutama Hiju yang sering banget dibahas sama abangnya tentang status sosial mereka yang berbeda walaupun mereka satu bapak. Gak lama setelah itu, seluruh tamu undangan itu disuruh masuk dan duduk berdasarkan kasta. Hiju dan juga abangnya duduk paling belakang karena ya mereka kastanya terendah di situ. Nah, by the way, rajanya itu tuh masih kecil banget guys, sekitar umur 8 tahun. Dan di sebelah dia itu adalah Ibu Suri.
Semua orang udah datang, cuma mereka itu belum bisa memulai acara karena menunggu kedatangan dari Pangeran Agung Ian. Setelah itu nggak lama, pangeran tersebut datang dan semua orang itu langsung menyambutnya dengan berdiri. Walaupun sebenarnya si ibu suri yang bernama Yun Yirang itu kurang seneng karena Pangeran Ian itu datang dengan baju yang nggak sesuai dengan kostum yang udah ditentukan. Jadi dia itu datang menggunakan kostum berburu yang dia pakai sebelumnya. Nah, kemudian diprotes lah sama Irang. Cuma Ian bilang, "Ya, toh ini juga hadiah dari raja, jadi ya udah aku pakai aja gitu." Dengan menahan emosi jiwa, Irang bilang, "Oke, ya udahlah." Akhirnya setelah Ian duduk, seluruh hadirin yang ada di sana juga duduk kembali. Setelah itulah acara ulang tahun dari Baginda Raja yang menjabat saat itu langsung dilaksanakan dan berlangsung dengan sangat-sangat meriah. Setelah itu, raja kecil dia membuat permohonan di mana dia berharap ibu suri itu sehat, kemudian ya pamannya juga sehat, si Ian, dan juga rakyat juga menghadapin hal yang sejahtera gitulah. Dan langsung acaranya dimulai. 님이라고 불러야 되나? 총리님은 무슨 Oh iya, salah satu Perdana Menteri di sana yang bernama Min Jung-woo merupakan orang yang cukup kenal dekat dengan Hiju. Kayaknya mereka berdua ini dulunya satu sekolah yang kebetulan mereka kan sekolah di sekolah kerajaan gitu. Jadi Jung-woo ini adalah salah satu menteri kerajaan yang dipercaya banget sama Pangeran Ian. Dan ketika dia sama Hiju lagi ngobrol, tiba-tiba aja ajudannya Ian itu memanggil karena si Jung-woo ini dipanggil sama Pangeran Ian karena ada hal yang harus mereka bicarakan. Kata Hiju, ya udah nggak apa-apa, temuin aja dulu si pangeran. Nah, pas mereka bertemu, ternyata Ian itu cerita sama Jung-woo bahwa kemungkinan besar dia bakal menikah karena kakak iparnya si Yun Yirang itu menyuruh dia untuk segera menikah. Nah, kalau dia nikah, dia harus keluar istana dong. Jadi semua tugas-tugasnya dia sebagai wali raja itu bakal dilimpahkan sama Jung-woo. Cuma Jung-woo bilang, agak susah juga tuh. Ya udah, kalau misalkan kau nggak mau dilimpahkan samamu semua, kata Ian, cegah aja. Gunakan hak veto kamu sebagai menteri yang dipercaya untuk menghentikan pernikahanku. Kata Ian gitu sama Jung-woo. Cuma ya Jung-woo kan nggak mungkin seberani itu guys kepada keluarga kerajaan. 누구냐? Setelah Ian kelar ngobrol sama Jung-woo, dia kan mau pergi tuh. Dia malah ngelihat Hiju di sana. Sebenarnya Hiju tuh lagi nyari sinyal, cuma dia masuk ke areal yang sebenarnya hanya boleh untuk perangkat kerajaan doang. Jadi dia minta maaf sama Ian, dan kata Ian, aku hitung sampai 3. Kalau kau nggak pergi, aku bakal hukum kau, kata gitu. Aku cuma kasih keringanan sama juniorku aja. Terus tiba-tiba ada sebuah ledakan di tempat ulang tahun raja, lalu Ian pergi ke sana untuk ngecek keadaan raja yang ternyata dia juga agak trauma karena sebelumnya raja atau abangnya dia juga pernah mengalami hal yang sama. Dan tiba-tiba si ibu suri itu nampar Ian. Dikira sama ibu suri bahwa itu semua adalah perbuatan Ian, sama seperti yang dia duga yang Ian lakukan sama abangnya ataupun suami si ibu suri. Yang ternyata pada saat itu si raja itu selamat, dan setelah itu tiba-tiba acaranya kan langsung dibatalin gitu aja. Lalu Hiju dijemput sama sekretarisnya dia, si Hyejung, dan ditanya sama Hyejung sebenarnya apa yang terjadi. Bilang sama Hiju yang nggak ada, dan dia juga tiba-tiba cerita bahwa dia tuh kayak benci banget sama Pangeran Ian, padahal semua orang suka sama Ian, rakyat suka banget termasuk si Hyejung ini. Nah, ternyata ada alasannya Hiju kenapa benci sama Ian. Karena dulu pas dia masih sekolah, kebetulan kan Ian juga sekolah di sekolah kerajaan itu, jadi diam-diam Hiju ini belajar memanah karena itu adalah salah satu ujian mereka. Nah, tiba-tiba Ian tuh datang di situ yang ternyata dia menyewa tempat itu untuk tempat dia belajar juga. Dan ketahuanlah Hiju itu memakai secara diam-diam. Lalu Hiju menjelaskan kepada Ian bahwa dia mencuri kunci dari temannya dia, dan dia juga nggak terima kalau misalkan Ian datang ke sana, kenapa dia nggak boleh gitu. Nah, kata Ian, aku tuh ada izin. Dia tunjukinlah surat izinnya kepada Hiju. Gara-gara itu Hiju nggak terima, kata dia, ya nggak boleh gitu dong, harusnya kan sama-sama setara, walaupun kamu itu bangsawan dan juga lebih tinggi kastanya dibandingkan si Hiju. Walaupun ya gimana ceritanya, Hiju tetap aja kalah berdebat dengan Ian karena memang kasta mereka itu benar-benar yang berbeda banget. Dan Hiju minta maaf sekali lagi dan langsung pergi dari sana.
Oke, by the way, keesokan harinya pasca kejadian kebakaran itu, si Ibu Suri datang menemui Yian dan dia meminta maaf atas kejadian kemarin. Katanya dia itu kayak kebawa emosi dan juga teringat tentang suaminya. Terus dibilang sama Yian, ya aku sih nggak apa-apa ya, aku udah memaafkan kamu dan tenang nanti di artikel aku bilang yang baik-baik aja, katanya kayak gitu. Cuma masalahnya Yirang ini tuh kayak mendesak Yian nih untuk segera menikah gitu. Dan juga tetap meminta Yian untuk berada di sisi Baginda Raja yang sekarang karena kan masih kecil banget gitu, jadi belum bisa untuk memerintah dan juga menjalankan kerajaan dengan baik. Nah, Yian sebenarnya itu tuh udah sering banget ngalah nih guys. Jadi pada dulu kan dia tuh sebenarnya orang yang cerdas banget dan juga ya cocok untuk jadi raja. Cuma ayahnya lebih mengutamakan abangnya. Jadi dia diminta untuk kayak tahan dulu untuk potensi kamu, jadi jangan ganggu putra mahkota. Makanya dia cukup banyak ngalah, makanya dia agak malas banget nih untuk mengalah lagi demi mendampingin terus si raja yang sekarang. Ditambah lagi Irang nih kayak ngelunjak, dia bilang Ian harus nikah sama orang pilihannya dia. 그게 말이 된다고 생각해요? 나 성의 준대. Ternyata di sisi lain Hiju juga disuruh nikah sama ayahnya, dipilihin juga sama ayahnya. Cuma Hiju tuh nggak mau kalau misalkan nikah sama orang yang standarnya di bawah dia gitu. Pokoknya harus di atas dia ataupun minimal setara lah. Terus dibilang sama abangnya dan juga iparnya atau istri abangnya, udah terima aja, kan kok juga kasta rendah, kata mereka kayak gitu. Nah Hiju nggak terima dan dia bilang sama ayahnya apapun yang terjadi dia nggak akan mau dijodohin kecuali dengan orang yang kastanya berada di atas dia. Karena dia nggak mau lagi dong terjun ke bawah ya kan. Kalau misalkan dia di atas, ya harusnya di atasnya lagi gitu. Terus kan Ia itu memutuskan mau berlibur sejenak. Nah pada saat dia perjalanan mau pergi, dia berpapasan dengan In Pyong. Kayaknya dia salah satu orang kepercayaan kerajaan juga. Dan dibilang sama In Pyong ini bahwa dia itu cuma keluar sebentar aja kok. Karena In Pyong tuh khawatir siapa yang jaga kerajaan, gak mungkin si raja kan. Terus kata Yian, udah tenang aja, pokoknya kerajaan bakal aman aja selama aku pergi beberapa hari. 얀 그자가 In Pyong itu orang yang cukup dekat banget dengan Yirang ini dan mereka cukup sulit nih untuk merebut ataupun membuat rakyat itu benci sama Yirang karena Yirang itu kan benar-benar kayak disukain banget sama rakyat. 이거 돈도 없고. Keesokan harinya, Hiju itu masih aja mencari-cari orang yang cocok sama dia. Cuma dibilang lah sama si sekretarisnya kan, si Hyejung, kayaknya gak ada yang cocok nih satupun. Ya, terus dibilang sama Hyejung, gimana kalau misalkan dari anggota kerajaan? Kalau misalkan kau butuh orang yang lebih tinggi kastanya kan? Terus dibilang sama Hyejung, boleh juga saran dari kamu. Karena kebetulan nih, berita tentang Ian itu tuh lagi viral banget di media sosial terkait kebakaran tersebut. Dan juga kan banyak orang yang selalu ngedukung dia karena kebaikannya dia juga kepada rakyat dan juga cara kepemimpinannya dia. Makanya si Hiju ini bilang sama si sekretarisnya bahwa gimana kalau misalkan aku itu coba buat lamaran sama Pangeran Ian. Kata Hyejung, kok serius? Tapi kalau misalkan kau serius, ya kau harus buat surat permohonan gitu sih katanya. Oke, kata Hiju, karena dia ngerasa bahwa ya simbiosis mutualisme banget kalau misalkan dia nikah sama Pangeran Yian. Terus Pangeran Ian kan langsung dikasih tahu tuh sama ajudannya kalau Hiju itu mengajukan audiensi untuk pernikahan. Cuma berkali-kali ditolak guys. Tapi Hiju tuh nggak menyerah. Kata si sekretarisnya, aku terus kasih tahu alasannya. Ya udah dikasih tau lah sama Hiju. Terus dia ketik lah kan alasan yang menurut dia itu kayak masuk akal gitu dan mungkin diterima sama Yian. Cuma masalahnya ketika dia tulis alasan tersebut dan yakin bakal diterima, ternyata lagi dan lagi pengajuan dari Hiju itu ditolak mentah-mentah sama Pangeran Yian. Enggak itu doang guys, berkali-kali mungkin kayak belasan kali Hiju itu mengajukan kepada Yian tapi tetap aja ditolak. Kayak Hiju tuh bingung banget kenapa Yian ini terus-terusan menolak dan dia pun emosi jiwa sampai teriak di kantornya yang membuat orang-orang ataupun anggota-anggotanya itu pada kaget banget.
Terus ingatlah si Hiju kan, kalau misalkan Ian pernah bilang sama dia, itu bisa dilakukan untuk juniornya dia. Nah, kesempatan ini dimanfaatkan sama Hiju untuk membuat permohonan tentang minta bantuan sebagai juniornya Ian di sekolah. Ya udahlah, wah akhirnya Ian bilang oke, diterima, dan senenglah Hiju permohonan dia diterima. Ian gak tahu kalau misalkan itu adalah permohonan pernikahan karena diganti judulnya sama Hiju. Ya udah, malamnya diundanglah Hiju untuk datang ke sana dengan gaya nyentriknya dia. Sampailah dia di sana dan langsung disuruh masuk untuk bertemu sama Ian. Dan ketika mereka bertemu, dia sama Ian langsung ngobrol berdua, dan kedatangan Hiju itu diketahui tuh sama Yirang, dan dia minta sama pelayannya untuk memata-matain Hiju. Terus kan betapa kagetnya Ian, ternyata Hiju datang ke sana untuk mengajukan permohonan pernikahan sama Ian. Dia bilang, gimana kalau misalkan kita nikah aja? Kagetlah Ian ya kan? Oke, sebelum kita lihat bagaimana jawaban dari Pangeran Agung Ian terhadap ajakan menikahnya Hiju, kita flashback dulu nih ketika mereka di masa sekolah. Jadi pada waktu itu kan mereka bakal mengadakan lomba memanah dan Hiju sempat dihina sama rekannya dia. Langsunglah diprotek sama Ian. Karena sebenarnya guys, Ian itu udah suka sama Hiju dari dulu. Cuma ya dia menahan perasaannya. Kebetulan pada saat pertandingan itu raja ataupun ayahnya Ian itu datang, tapi ya kalian tahu lah ayahnya Ian ini kan sangat-sangat tidak peduli sama dia, bahkan lebih memedulikan abangnya Ian doang. Jadi apapun prestasi Ian dia kayak udah mendingan kau tahan aja agar kau nggak lebih bersinar dari abangmu, katanya gitu. Terus pada saat pertandingan tersebut kelompoknya Hiju itu nggak mau kalah, mereka akhirnya memenangkan pertandingan tersebut. Walaupun sebenarnya di akhir Ian itu sengaja mengalah karena ya dia disuruh sama ayahnya untuk tidak terlalu bersinar seperti yang aku bilang tadi. Terus kan kita balik nih ke momen ini di mana Hiju tuh lagi menunggu-nunggu jawaban dari Ian. Terus Ian bilang sama Hiju, sebenarnya apa yang bisa aku kasih sama aku, apa syarat yang kamu ajukan. Nah dikasih tahu lah sama Hiju tentang kecantikannya dia, performanya dia, kemudian bagaimana dia mengelola bisnis dan segala macamnya yang baik-baik tentang dia. Tapi masalahnya Ian itu kayak masih kurang puas dengan jawaban-jawaban yang diberikan sama Hiju. Nah di samping itu pelayannya Ian itu menguping pembicaranya Hiju dan juga Ian, walaupun dia nggak bisa mendengar karena pas si Choi Hyun masuk dia melihat kayak ketegangan antara Ian dan juga Hiju pada saat itu. Di sisi lain kan si Yirang, ibu suri itu ternyata memiliki calon lain nih untuk dijodohkan dia sama Pangeran Ian, si mbak yang satu ini. Tapi walaupun kayak gitu, dia tidak menjadikan calon itu sebagai calon tetap. Jadi seolah-olah dia itu nggak kayak menjodohkan Ian, tapi dia bermain belakang dan bermain cantik. Keesokan harinya, saking penasarannya, sekretarisnya Hiju tuh ngecek bagaimana keadaan Hiju. Terlihat dia happy aja, tapi ternyata dia itu ditolak mentah-mentah sama Pangeran Agung Ian. Nah diceritakanlah sama dia, ini tuh memberikan syarat sama Hiju, dia pengen menikah dengan cinta. Dia nggak mau yang lain-lain, intinya dia harus nikah dengan cinta doang. Terus kata Hiju, tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan terus berjuang mengambil hatinya Pangeran Ian. 은밀한 부탁 하나를 좀. Hiju langsung minta tolong kepada anggotanya untuk mencari tahu apapun yang dilakukan sama Pangeran Ian, karena katanya dia itu mau menikah. Walaupun mereka mendengar itu agak shock ya kan, nggak menyangka seorang Hiju pengen menikah, dan langsung dilaksanakan sama anggotanya Hiju yang memang memiliki keluarga, kenalan di semua lini kerajaan. Dia langsung mengambil semua informasi itu dan juga langsung diberikan kepada sekretarisnya Hiju, si Yejung, dan dia senang banget mendapatkan informasi tersebut. Makanya pas hari itu kan Yen itu lagi berkuda dan dia kaget banget, kok tiba-tiba ada orang yang nimbrung di sana. Kalian tahu siapa yang nimbrung? Iya, itu adalah Hiju. Jadi dia bilang sama Ian bahwa itu udah kangen banget, padahal mereka baru nggak jumpa beberapa jam aja ya kan. Jadi si Hiju tuh pura-pura kayak dunia ini sempit banget ya kan, padahal dia tuh udah mencari tahu kemana Pangeran Ian pergi. Pas makan juga didatengin, sampai kaget tuh pangeran. 저라도 한 것이냐? 감히 나를? 네. 네.
Walaupun terus-terusan ditolak, Hiju nggak nyerah gitu aja. Jadi pas lagi di lampu merah, pas lagi nonton juga didatengin tuh sama Ian. Dan pas lagi jogging juga didatengin. Tetap bilang pengen nikah. Sampai-sampai Ian tuh kayak trauma banget, kok bisa. Hiju tuh tahu kemanapun dia pergi. Jadi dia bilang sama Choi Hyun, kayak kita balik aja deh. Aku agak trauma, nanti ada orang lagi yang mengikutin kemanapun aku pergi. Setelah itu Hiju agak istirahat sejenak, terus dia telepon sama iparnya dan juga abangnya, di mana iparnya mengatakan sama Hiju untuk jangan lupa hari itu kan dia ada kencan buta sama orang yang dijodohkan sama ayahnya. Jadi kata kakak iparnya, kalau kau nggak pergi nanti semua hartamu termasuk perusahaan itu ditarik sama ayahmu. Ya udahlah, terpaksalah Hiju datang. Dan sebenarnya sih calonnya itu oke juga looknya ya kan. Cuma Hejun ini nggak mau karena dia sudah sangat-sangat bucin sama Ian. Terutama juga mungkin kastanya ya setara ataupun mungkin agak di bawah dia gitu. Jadi dia nggak mau. Jadi pada saat mereka ke pameran seni, di situ tuh Hiju salfok sama lukisan-lukisan yang dibuat sama Pangeran Ian. Jadi yang di otak dia sekarang adalah Pangeran Ian, Pangeran Ian, Pangeran Ian. Jadi nggak peduli lagi dia tuh sama orang yang di depan dia. Dan kebetulan dia bertemu sama Choi Hyun di sana. Dan Choi Hyun ngelihat, loh kok Hiju sama cowok lain nih katanya kan. Dan akhirnya setelah Hiju tuh menjelaskan semua sama si cowok ini, cowok itu bilang, kayaknya kita nggak bisa nikah deh. Terus si Choi Hyun bilang nih sama Ian bahwa Hiju tadi sama cowok lain loh, ganteng pula. Terlihatlah kecemburuan di wajahnya Pangeran Ian. Walaupun dia agak berusaha menutupin, tapi kelihatan banget kalau dia itu sebenarnya bucin sama Hiju. Cuma ya dia kan seorang pangeran, jadi harus jaga marwah lah ya kan, kayak Gubernur Kaltim. Walaupun bertindak seolah-olah nggak peduli, tapi dia tetap penasaran bagaimana kehidupannya Hiju yang sebenarnya. Terus kan Yun Irang ataupun si ibu suri ini ternyata dulunya memang ada sedikit trauma tentang suaminya. Karena suaminya itu dulu ataupun abangnya Ian sempat pengen turun tahta, tapi dia nggak mau karena dia takut nasib anaknya nanti kayak mana ya kan. Dan dia juga nggak mau kalau misalkan tahta itu diserahkan sama Ian. Makanya dia membakar surat penurunan tahta suaminya dan setelah itulah kebakaran terjadi. Jadi sebenarnya kebakaran itu tuh disebabkan sama dia, tapi dia malah playing victim dan malah menyalahkan Ian pada saat itu. Jadi pada saat kebakaran terjadi, itu abangnya Ian ataupun raja pada saat itu kehilangan nyawanya. Dan itulah trauma yang sampai sekarang Ian tuh menyalahkan dirinya sendiri. Oh ya, keesokan harinya itu kan ada acara pemberian penghargaan kepada para pengusaha-pengusaha di Korea pada saat itu. Jadi kebetulan si raja kecil itu kan bakal memberikan penghargaannya dan disuruh sama ibunya, kau itu harus bisa sendiri tanpa pamanmu karena dia pengen anaknya mandiri tanpa dibantu sama Ian. Tapi masalahnya anaknya itu ataupun si raja kecil ini masih belum bisa gitu kan mandiri. Jadi dia gugup banget hingga akhirnya dia menghubungin Ian untuk datang ke sana dan juga ngebantuin dia. Walaupun kondisi tubuh Ian tuh kayak ya agak kurang enak badan, tapi dia tetap datang ke sana ngebantuin keponakannya itu. Dan pas acara mau dimulai, keponakannya Ian ini sebenarnya juga agak takut dan juga kayak nervous banget apalagi banyak kamera. Dan ditenangin lagi sama Ian hingga akhirnya dia bisa mendalamin semuanya dengan baik. Dan kebetulan pada saat itu kan juga dihadirin sama Hiju dan juga Hiju mendapatkan penghargaan di sana tentang produk kecantikan karena kebetulan kan perusahaan mereka itu Castle Beauty yang bergerak di bidang kecantikan. Nah, majulah Hiju ke sana dan juga menerima hadiah dari raja kecil dan juga Pangeran Ian dan sempat-sempatnya dia menggoda pangeran. Sampai-sampai sebenarnya pangeran pas digodain Hiju itu tuh dia udah mau terbang sebenarnya. Nah setelah acara selesai, Hiju tidak lupa untuk mengambil foto dan juga mengunggahnya ke media sosial karena ya dia pengen tetap eksis dan juga viral dong ya kan. Dan ternyata berita itu dilihat juga sama Min Jung Woo dan ternyata Min Jung Woo ini juga adalah orang yang udah menaruh hati sama Hiju sedari dulu pas mereka sekolah. Jadi pada saat Hiju itu pada hari itu setelah menerima penghargaan, dia bilang sama sekretarisnya dia mau healing dan juga menginap, jadi jangan ganggu dia. Dan kebetulan Jungwoo mendatangi Hiju, mengajak dia makan, di mana Jungwoo ini mentraktir Hiju. Dan dari situ tuh terlihat banget kalau misalkan Jungwoo ini
emang suka banget sama Hiju, cuma dia sampai sekarang nggak berani menyatakan perasaannya. Apalagi waktu mereka sekolah kan, Hiju itulah yang mengajarin dia untuk memanah. Dan pada saat belajar, kalian tahu ya, Jungwoo nih kayak deg-deg banget dan nggak fokus ketika diajarin sama Hiju karena dia ya menaruh cinta sama Hiju. Dan mungkin akan sangat rumit ketika dia tahu kalau misalkan Hiju mengincar Pangeran Ian. Nah di sisi lain, Pangeran Ian itu ternyata kondisi badannya semakin drop dan dia tuh sakit, lalu dibelikan obat sama Choi Hyun. Nah setelah dia minum obat, Choi Hyun tuh masih ngerasa kondisinya Ian tuh masih kurang fit, jadi dia pergi keluar sebentar dan pas keluar dia berpapasan sama Hiju. Terus dia ceritakanlah kondisinya Ian dan Hiju menelpon dokter pribadinya untuk memeriksa kondisi Ian. Kata dokternya sih nggak masalah, dia kayak gitu tuh drop karena sering insomnia ataupun kurang tidur. Jadi Hiju penasaran kok bisa seorang pangeran kayak gini yang kelihatan oke dan juga perfect banget bisa mengalami hal yang seperti itu. Terus dibilang sama Hiju sama dokternya untuk jangan mempublikasikan ini karena kan bisa berabe, karena ya nanti jadi sorotan publik gitu loh. 미의 말을 잊으신 겁니까? Terus kan si Ibu Suri itu marah sama anaknya karena diberitakan dia lihat anaknya ini tuh nggak sendiri, tapi dia malah mengundang Ian. Jadi dia tuh kayak kecewa banget sama anaknya dan menganggap bahwa sifat anaknya itu turun dari ayahnya yang lemah banget. Oh ya, Hiju itu paham banget kalau misalkan Choi Hyun belum makan, jadi memberikan makanan sama si Hyun ini. Dan ketika mereka lagi cerita-cerita ya kan, tiba-tiba aja tuh si Ibu Suri datang ke situ karena dia emang menyelidikin keberadaannya Ian. Terus dibilang sama si Choi Hyun, mau pulang-pulang cuma masalahnya kakak sempet. Si Ibu Suri keburu datang. Nah sembunyilah si Hiju. Dan pas Ian datang dia tuh udah bangun, cuma kondisi pakaiannya kayak gini. Jadi dia bilang sama si Choi Hyun, suruh tuh si Ibu Suri nunggu sampai aku berpakaian yang pantas katanya. Nah pas Ibu Suri keluar dia tengok kok ada dompet cewek di situ. Pas dia balik kelihatan lah di situ ada Hiju dan juga Ian. Si Ibu Suri marah banget dan dia langsung pergi dari sana. Dan bener aja dong, keesokan harinya itu banyak banget berita yang beredar tentang Ian dan juga Hiju. Bahkan abangnya Hiju dan juga kakak iparnya kaget banget. Cuma kakak iparnya ngedukung aja kalau misalkan Hiju sama Ian. Ya dibilang jahat sih dia nggak jahat-jahat banget, cuma agak ngeselin aja. Dan sekretarisnya Hiju itu khawatir banget dan juga udah pusing. Tapi Hiju bilang udah nggak mungkin orang-orang percaya sama berita itu. Cuma dibilang sama sekretarisnya nggak mungkin orang-orang pada percaya. Masalahnya tambah lagi orang itu bilang kok itu mengandung, tambah kagetlah Hiju ya kan. Dan juga musuhnya bakal seluruh negeri. Si Ibu Suri juga udah semakin gedek dengan informasi tersebut dan kayaknya dia bakal membuat strategi licik lainnya. Nah sementara itu Jungwoo juga mendengar berita itu lalu dia menghubungin Ian dan Hiju, cuma kagak ada yang mengangkat telepon dia. Dan dia juga bingung nih apa yang harus langkah dilakukan selanjutnya. Sementara itu Ian dia bilang sama si ajudannya, kita pergi ke rumah pribadi aku aja, sambil bilang sama Hiju untuk datang ke sana. Ya udah diundanglah Hiju dan terlihat Hiju tuh kayak happy aja, kayak kagak ada masalah. Terus dibilang sama si sekretarisnya kan, apa aku aja nih yang kayak khawatir? Kata Hiju, enggak, aku juga panik tahu, katanya gitu. Nah yang diizinkan masuk ke dalam itu cuma Hiju. Jadi pelayan-pelayannya Ian tuh pada penasaran bener nggak itu dia pacaran sama si pangeran mereka ya kan. Nah pas Hiju masuk ke dalam, jadi Ian tuh minta maaf sama Hiju karena berita yang beredar dan juga lebih nggak enaknya Hiju tuh jadi kambing hitam gitu. Terus Hiju bilang nggak apa-apa sih. Terus kata Ian, kau minta apa? Hiju bilang, iya simpel aja sih, cuma aku tanya kok bisa nggak menuhin permintaan aku, katanya. Terus Hiju menunjukkan hadiah bunga bunga kering yang pernah dia dapatkan ketika dia mengalahkan kelompoknya Ian di acara lomba memanah pada saat mereka di sekolah dulu. Dan Hiju bilang sama Ian, ya aku mau nikah sama kamu karena tujuan aku adalah untuk menaikkan status tahtaku. Jadi ya dia menceritakan semuanya lah sama Ian, kondisi keluarganya bagaimana. 채비를 하라. Kata Ian, oke, ya udah bersiaplah untuk menjadi istri Pangeran Agung dan bersiap juga untuk menghadapi hal yang benar-benar di luar Nurul ketika kamu nanti menjadi istri seorang Pangeran Agung. Kira-kira siap nggak sih Hiju ya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.